Waktu usia saya akhir 20-an menjelang awal 30-an, hidup saya seperti layaknya anak dewasa muda kebanyakan. Saya baru aja menikah, kemudian punya 2 anak, lalu kemudian saya bekerja. Dari luar kelihatannya hidup saya baik-baik aja, normal-normal aja. Tapi kalau lihat dari dalam, sebetulnya saya hidupnya tuh pas-pasan banget. Gak punya tabungan sama sekali, kemudian juga boro-boro lah investasi, saya punya beberapa pinjaman yang harus saya lunasi. Dan kalau misalnya pada saat itu terjadi sesuatu yang mendadak gitu, saya nggak punya dana darurat untuk cover itu. Jadi kalau kamu penasaran nih kenapa sih sebetulnya hidup kamu selama ini pas-pasan terus, kamu klik video yang tepat. Karena saya pernah banget mengalami apa yang kamu alami. I feel you. Tapi akhirnya saya berhasil mengatasi masalah keuangan ini. Dan kalau saya bisa, saya percaya kamu pasti bisa juga. Yuk kita bahas sama-sama ya. Kenapa banyak dewasa muda usia 20-an, 30-an yang hidupnya pas-pasan? Yang pertama, tidak punya tujuan keuangan yang jelas. Sebetulnya punya tujuan keuangan yang jelas itu adalah titik awal perubahan kondisi keuangan kamu. Dengan tujuan keuangan yang jelas, kita jadi lebih sadar gitu pada saat kita menggunakan uang. Tujuan keuangan itu ada 2 ya. Yang pertama adalah achievement goal, satu lagi habit goal. Nah, kita bahas satu-satu. Achievement goal itu adalah pada saat kita mau mengumpulkan sejumlah uang ya, ada jumlah tertentu yang ingin kita capai gitu. Jadi misalnya contoh nih, kamu mau punya dana darurat gitu, harus punya dana darurat nih sekarang gitu dengan jumlah 6 bulan gaji misalnya dari gaji saat ini. Jadi jumlahnya jelas, gaji saat ini misalnya 5 juta, berarti 6 bulan gaji berarti 30 juta harus udah ada di rekening dana darurat gitu. Nah itu ada tujuan yang jelas yang ingin kamu capai. Atau kamu bilang gini, saya mau melunasi hutang saya yang sebesar 10 juta rupiah gitu. Nah berarti ada tujuannya. Setiap kali kamu harus menyisihkan uang untuk bisa melunasi hutang yang 10 juta ini, misalnya gitu. Atau bisa juga kamu mau jalan-jalan ke Bali sama keluarga, kamu perlu menyisihkan uang sebesar 15 juta rupiah. Nah kamu mulai cicil setiap bulan sampai terkumpul 15 juta rupiah. Nah itu ada tujuan yang jelas ya. Jadi kalau achievement goal itu adalah pada saat kita punya tujuan yang jelas, ada jumlah tertentu yang harus kita capai. Berikutnya adalah habit goal. Habit goal ini adalah tujuan yang tidak ada titik akhirnya. Jadi dilakukan secara terus-menerus sampai akhirnya jadi habit, jadi kebiasaan. Contohnya misalnya kamu komitmen untuk menyimpan 10% dari setiap kali kamu gajian itu untuk dana pensiun kamu nanti. Atau kamu komitmen mau simpan 1 juta sebulan untuk investasi jangka panjang misalnya. Atau kamu komitmen mau mencatat semua pengeluaran harian kamu. Itu kan komitmen yang dilakukan terus-menerus bisa jadi kebiasaan. Atau kamu komitmen mau baca 1 buku tentang keuangan setiap 3 bulan sekali supaya jadi lebih pintar atur uang. Jadi supaya usia dewasa muda kita itu tidak berlalu begitu aja, kita harus punya tujuan keuangan yang jelas. Saya pun melakukan hal yang sama. Waktu saya sadar bahwa saya ini harus punya tujuan keuangan yang jelas, jadi lebih clear gitu. Tujuannya jadi lebih kelihatan dan saya jadi lebih mudah mengatur uang saya. Yang kedua, tidak mau bikin budget. Tanpa budget bagaimana kamu bisa tahu kemana uang kamu pergi? Saya juga dulu begitu, nggak pernah bikin budget. Jadi akhirnya saya bingung sendiri, kok tanggal segini uang saya udah habis gitu. Jadi sebetulnya budget itu bisa membantu kita untuk membuat perencanaan. Kita jadi tahu nih kemana uang hasil kerja keras kita ini akan kita alokasikan gitu. Nah mengenai budget itu saya udah pernah cerita di video yang ini dan yang ini. Kamu bisa cek nanti di linknya di deskripsi akan saya tulis. Oke? Berikutnya, tidak memperhatikan kebiasaan-kebiasaan yang bisa bikin kita jadi boros. Jadi ada beberapa kebiasaan yang bisa bikin budget kita jadi berantakan. Kayak misalnya apa? Beli suatu barang yang harganya nggak berbanding lurus dengan fungsinya. Kayak misalnya beli tas yang harganya nggak masuk akal puluhan juta. Padahal fungsi tas kan sebetulnya untuk bawa barang-barang kita aja kan gitu. Tapi kita beli yang mahal supaya kelihatan keren. Atau kebiasaan menggampangkan segala sesuatu. Maksudnya ini kan sebetulnya
uangnya nggak cukup sekarang, tapi gampang lah, nggak usah dipikirin sekarang, pikirin nanti aja, nanti bisa dicicil misalnya gitu. Nah itu kan bisa bikin budget berantakan kan. Mengenai ini pun saya pernah cerita di video yang ini, nanti saya taruh juga linknya di bawah. Tidak mempersiapkan diri untuk hal-hal darurat. Hidup ini nggak selalu berjalan mulus-mulus aja. Kadang-kadang ada kondisi-kondisi tertentu yang harus kita hadapi yang di luar dugaan kita. Kayak misalnya nih, kamu tiba-tiba sakit atau ada anggota keluarga yang sakit dan kemudian membutuhkan biaya pengobatan yang nggak sedikit. Atau bisa juga mobil kamu tiba-tiba rusak, harus masuk bengkel. Kan harus ada dana yang kita keluarkan lagi kan, di luar kebutuhan sehari-hari kita. Atau mungkin kondisi ekonomi yang nggak menentu yang menyebabkan kamu kehilangan pekerjaan. Harus ada dana yang kita siapkan sebetulnya. Tanpa persiapan yang baik, sebetulnya hidup bisa jadi ribet. Coba bandingkan dua situasi ini. Si Anang sama si Andika dua-duanya kerja di perusahaan ABC. Tiba-tiba karena situasi ekonomi yang nggak menentu, perusahaan ABC ini bangkrut dan akhirnya dua-duanya kena PHK. Nah si Anang ini dia nggak punya dana darurat, sementara dia harus menghidupi istrinya, dia punya 3 anak, kemudian juga dia harus menghidupi orang tuanya juga gitu. Waduh, dia mulai pikirannya kalut. Aduh, jadi pusing dia. Abis itu dia pada saat dia mau melamar pekerjaan juga kenapa ya kok ditolak terus? Iya, karena dia ngomongnya negatif terus, karena dia pikirannya kalut. Sementara si Andika dia punya dana darurat gitu, dia tetap tenang waktu pada saat dia menghadapi PHK, ya udah dia jalani aja, dia masih punya uang untuk mencukupi kebutuhan keluarganya. Dan pada saat dia di interview gitu untuk pekerjaan yang baru, karena dia tenang dan bisa fokus, akhirnya dia mudah mendapatkan pekerjaan baru. Jadi kalau kita lihat dari dua situasi ini kelihatan ya bagaimana mempersiapkan diri untuk masa-masa yang tidak pasti itu penting. Tidak mau belajar atau tidak mau mengembangkan diri. Seperti yang sering kali saya ingatkan di channel ini, belajar itu tidak cuma berhenti waktu kita selesai kuliah aja, tapi belajar itu seumur hidup. Kenapa begitu? Karena setiap hari, setiap bulan, setiap tahun ada aja sesuatu yang baru yang bisa kita pelajari. Kalau kita nggak mau belajar, kita bisa ketinggalan. Kalau misalnya nih ya, orang zaman dulu berpikir bahwa kalau punya uang lebih, taruh aja di deposito. Habis itu nanti kalau depositonya udah banyak, tinggal ongkang-ongkang kaki aja. Karena hidup bisa dijalani dengan bunga deposito aja. Padahal sebetulnya itu zaman dulu, waktu bunga deposito itu sekitar 12% sampai 15% mungkin. Kalau zaman sekarang, bank konvensional itu sekitar 3-4% aja. Itu bisa kalah dengan inflasi. Akhirnya kan kita bisa ketinggalan. Padahal kalau kita mau belajar, bisa kita belajar soal investasi. Kita jadi bisa tahu nih bagaimana caranya uang kita yang bisa bekerja untuk kita gitu. Nah, waktu kita belajar investasi, saham itu apa, reksadana itu apa, dan sebagainya, kita jadi tambah pintar bagaimana mengelola keuangan kita. Tools untuk belajar sekarang kan juga udah banyak banget. Kita nggak harus kuliah dulu untuk bisa belajar banyak tentang uang, nggak usah. Kita bisa belajar dari YouTube, bisa ambil pelajaran dari kursus online, kita bisa juga dengerin podcast, bisa baca buku dan lain-lain. Yang penting kita mau belajar, mau mengembangkan diri gitu. Supaya kita nggak cuman bergantung sama uang kita yang sekarang aja, tapi kita juga mesti mempersiapkan masa depan kita. Belanja dulu, nabung belakangan. Rata-rata orang pada saat menerima gaji yang dilakukan adalah bayar cicilan, bayar listrik, air, kebutuhan hari-hari di rumah, belanja bulanan, kemudian belanja-belanja lainnya. Pada saat nanti di akhir bulan ada sisa uang, baru ditabung. Nah, kalau kamu orang yang seperti ini, sebetulnya prioritas kamu mungkin salah nih. Kamu harus balik dulu prioritasnya. Tabung dulu pada saat gajian, kemudian sisanya baru dibelanjakan. Dengan begitu, sebetulnya kamu bisa melihat nih, ada kemajuan dalam rencana keuangan kamu ke depan. Menggunakan terlalu banyak alat pembayaran. Coba kita bayangin ya, kalau di dunia kita saat ini itu tidak ada kemudahan membayar, ya,
ya. Misalnya tidak ada yang namanya pinjol, nggak ada yang namanya KTA, kartu kredit dan sebagainya. Ya, betul-betul semua orang itu benar-benar nggak bisa minjem sama temennya juga nggak bisa. Jadi otomatis orang akan membeli kalau memang dia punya uangnya. Kalau uangnya nggak cukup, dia nggak bisa beli. Ya, artinya dia akan berusaha untuk bisa hidup sesuai dengan kemampuannya saat ini. Pasti akan jadi lebih simpel nggak sih gitu? Orang jadinya hidupnya juga nggak berlebihan. Tapi kenyataannya di dunia kita saat ini ada begitu banyak kemudahan-kemudahan yang ditawarkan. Ya, sebetulnya kemudahan-kemudahan itu baik sih, bisa membuat kita jadi lebih baik juga. Tapi kalau kita nggak hati-hati, kita bisa terlilit dalam berbagai macam jenis hutang. Saya kerja di bank, jadi saya tahu persis bagaimana cara orang menggunakan kemudahan-kemudahan ini ya. Satu orang itu ya rata-rata bisa punya 3-4 kartu kredit. Bahkan ada yang punya lebih dari 10 kartu kredit. Saya nggak ngerti juga bagaimana cara memanagenya gitu ya, bagaimana cara mengaturnya gitu. Karena kan masing-masing kartu kredit ada yang jatuh temponya beda, ada yang jumlah tagihannya beda-beda gitu. Karena begitu banyak kartu yang dimiliki, akhirnya banyak orang yang lupa kalau dia punya hutang gitu. Akhirnya hutangnya bertumpuk, bunganya juga jadi banyak banget gitu, dan akhirnya dikejar-kejar juga sama debt collector. Nggak salah punya kartu kredit, karena kartu kredit itu juga bisa memudahkan hidup kita. Tapi kita harus tahu persis bagaimana cara menggunakannya. Dulu kalau usia 20-an, 30-an ya, saya waktu terima kartu kredit dari bank, saya lihat limitnya, saya pikir ini uang saya masih ada. Jadi kalau mau transaksi pakai kartu aja gitu kan. Lama-lama begitu dapat tagihannya saya pusing sendiri. Aduh, gimana cara bayarnya? Karena waktu kita pakai kartu kredit itu, kita tuh seakan-akan kayak gampang banget swipe-nya gitu kan. Tanpa kita mikir, karena itu bukan uang kita saat ini, itu uang kita di masa depan kan gitu. Jadi akhirnya saya siasati, mungkin ini bisa berguna juga buat teman-teman. Jadi saya telepon banknya, lalu saya sesuaikan limit yang ada di kartu kredit itu sesuai dengan kemampuan bayar saya. Jadi saya turunin limitnya, saya cuma bisa belanja sekian gitu, jadi nggak lebih. Dengan begitu saya bisa memanage, bisa kontrol sendiri pengeluaran saya. Pada saat membayar, saya juga nggak membiasakan diri untuk bayar 10% aja gitu ya, atau minimum payment. Sebetulnya banknya mengizinkan saya untuk boleh nih bayar 10% aja dari tagihan, tapi nanti bunganya akan menggulung terus di bulan-bulan selanjutnya. Jadi saya biasakan untuk bayarnya full payment. Atau bisa juga saya menggunakan alat pembayaran lain kayak misalnya debit card. Debit card juga kan bagus ya, kita taruh uang, jumlah uang tertentu di kartu kita, di kartu debit, kemudian kita gunakan itu untuk belanja setiap bulan. Nah, kalau kartu debitnya udah nggak bisa dipakai lagi, ya berarti uangnya udah habis, ya udah nggak boleh belanja lagi gitu. Jadi kita yang pegang kendali. Bisa juga menggunakan dompet digital dengan cara yang sama. Nah, dengan begitu kita sedang menggunakan uang kita saat ini, bukan uang kita di masa depan. Tidak membuat pertimbangan yang matang saat membuat keputusan yang berkaitan dengan uang. Di usia 20-an, 30-an itu kita banyak sekali membuat keputusan-keputusan yang berkaitan dengan uang, ya kan? Keputusan besar itu ada kayak misalnya biaya untuk nikah, biaya untuk punya anak aja biayanya banyak loh. Kita mesti siapin untuk perlengkapan anak, kemudian juga untuk sekolah mereka nanti gitu. Terus ya gitu membangun rumah tangga, kita beli rumah, beli mobil dan sebagainya. Itu keputusan-keputusan penting. Kalau kita nggak membuat pertimbangan yang matang, itu bisa ribet hidup kita nantinya. Contoh, kamu mau beli mobil baru nih ceritanya. Terus udah gitu kamu mikir, beli cash belum bisa sih, uangnya belum cukup. Tapi kalau cicil 3 juta sebulan mungkin bisa. Dengan pertimbangan gaji kamu saat ini, oke lah bisa lah 3 juta sebulan. Tapi kamu harus pikir jangka panjang dulu. Mungkin sekarang bisa sih 3 juta sebulan, tapi kamu akan stuck dengan cicilan segitu itu selama 3 tahun ke depan, selama 5 tahun ke depan. Kira-kira bisa nggak, masih bisa nggak gitu. Mesti dipikirin matang-matang. Atau bisa juga kita rubah aja mindsetnya. Beli cash belum bisa, artinya saya harus beli mobil yang lebih murah, atau saya tunggu aja sampai cashnya cukup. Jadi ingat, buat pertimbangan yang matang dulu untuk setiap keputusan yang berkaitan dengan uang. Dan bicarakan juga dengan pasangan, dengan suami atau istri, itu penting juga supaya rumah tangga tetap harmonis. Alasan kenapa usia dewasa muda 20-an sampai 30-an ini seringkali pas-pasan terus hidupnya adalah karena salah mengatur duit. Karena itu mengatur uang itu penting banget. Kita harus tahu persis bagaimana cara kita mengatur uang.
Usia 20-an, 30-an ini adalah usia yang sangat krusial ya, terutama juga karena kita tuh masih punya banyak waktu ke depan ya. Kalau untuk investasi itu juga sangat penting banget. Kalau dimulai dari sekarang itu masa depan akan lebih jauh lebih baik, karena teman-teman yang usia 20-an, 30-an ini punya keuntungan dalam hal waktu gitu, masih punya waktu yang panjang untuk mempersiapkan masa depan. Kalau salah mengatur uang dari sekarang, nanti masa depannya malah jadi kacau berantakan. Jadi mulai sekarang harus bisa mengatur uang dengan baik. Oke, kalau teman-teman mau tahu nih kesalahan-kesalahan apa aja yang pernah saya lakukan di usia 20-an, 30-an itu, saya pernah share di video yang ini. Nah, memang malu sih sebetulnya mau cerita tentang itu, tapi ya udahlah, supaya teman-teman jangan mengulangi kesalahan yang sama seperti yang saya lakukan. Kita ketemu lagi di sana ya. Thank you for watching. Bye.